kalian seperti apa proses terjadinya infeksi? Ingin tahu seperti apa? Mari kita bahas bersama-sama proses terjadinya infeksi. Tahukah kalian tujuan dasar dalam hidup terdiri atas dua hal, yaitu survival atau bertahan hidup dan juga reproduction atau bereproduksi. Tujuan ini berlaku untuk manusia dan juga mikroba, yang mana mikroorganisme secara terus-menerus berkoloni pada manusia dan nantinya kontak antara manusia dan mikroorganisme dapat menguntungkan keduanya. Hubungan ini terkendali oleh mekanisme pertahanan yang utuh dan sifat mikroorganisme yang tidak berbahaya. Konsep infeksi. Faktor-faktor yang melemahkan pertahanan inang atau meningkatkan virulensi mikroorganisme dapat mengganggu equilibrium dan menyebabkan sebuah penyakit. Pada keadaan yang tidak biasa, hubungan antara mikroorganisme dan juga manusia dapat menyebabkan konsekuensi yang berbahaya atau berpotensi mematikan. Tingkat pergeseran keseimbangan yang menguntungkan mikroorganisme menentukan keparahan dari suatu penyakit. Dan penyakit menular bersama dengan kondisi maternal, perinatal, dan nutrisi merupakan penyebab dari 21% mortalitas di Indonesia. Penyakit infeksius atau penyakit menular merupakan sekelompok penyakit umum yang disebabkan oleh patogen yang berbeda yang memiliki infektivitas dan menyebabkan epidemi, juga mengancam kesehatan individu. Lalu seperti apa sih definisi infeksi? Infeksi adalah proses di mana organisme membentuk hubungan parasit dengan inangnya. Hal ini akan memproduksi respon imun di dalam inang dan menghasilkan tanda dan gejala yang terkait. Respon imun dapat muncul secara lokal ataupun sistemik. Pada keadaan tertentu, infeksi dapat muncul tetapi menyebabkan reaksi kolonisasi organisme, dan individu yang mengalami hal ini dianggap sebagai carrier atau pembawa. Transmisi. Tahukah kalian bahwa perkembangan infeksi dimulai melalui transmisi? Transmisi adalah interaksi patogen yang kompleks, yang di dalamnya terdapat lingkungan yang kondusif dan juga kerentanan inang. Infeksi mungkin hanya menyerang permukaan dan dihancurkan oleh pertahanan epitel. Infeksi juga berupa subklinis, sehingga hanya menyebabkan peningkatan titer antibodi sebelum dihancurkan dan dapat menyebabkan cedera dan gejala klinis atau yang biasa kita sebut sebagai penyakit menular. Infeksi, penyakit menular, dan juga epidemik. Tahukah kalian bahwa infeksi dapat menyebabkan penyakit menular yang kemudian berpotensi untuk menimbulkan epidemi? Terdapat beberapa sumber infeksi, yaitu pasien yang mengalami penyakit akut maupun kronis, carrier atau pembawa, dan juga binatang yang terinfeksi. Proses epidemi dan faktor epidemi juga melibatkan rute transmisi, seperti transmisi melalui kontak, udara, makanan, serangga, darah, ataupun tanah. Selain itu, kerentanan suatu populasi memiliki pengaruh terhadap hal ini. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses epidemi ini diantaranya yaitu faktor alam dan juga faktor sosial. Tahap infeksi. Tahukah kalian terdapat 3 tahap perkembangan infeksi? Yang pertama adalah masa inkubasi, yang mana masa inkubasi merupakan masa di mana patogen memasuki inang dan menyebabkan gejala. Hal ini dapat memakan waktu dalam hitungan hari, minggu, maupun bulan. Tahap kedua, infeksi laten. Pada tahap ini mikroba telah masuk dan berkembang biak. Akan tetapi, mikroba ini tetap tidak teraktivasi atau laten selama bertahun-tahun seperti tuberkulosis dan juga herpes. Lalu yang ketiga, tahap masa penularan. Usai masa latensi dan berkembang biak, pada tahap ini, patogen dapat berpindah dan menyebar ke bagian yang lain. Agen infeksius. Tahukah kalian agen-agen infeksi terdiri dari bakteri, fungi, parasit, rickettsia, chlamydia, ehrlichiae, dan juga virus sebagai mikroorganisme terkecil yang memiliki RNA maupun DNA yang ditutupi oleh protein.
Virus juga sebagai subseluler yang bereplikasi hanya di dalam sel inang dan tidak sensitif terhadap antibiotik atau obat-obatan. Dan mikroorganisme dapat terbagi menjadi beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan sifat intrinsiknya. Adapun mikoplasma dan juga bakteri. Tahukah kalian, terdapat mikroorganisme yang memiliki bakteri tanpa dinding sel dan genom kecil yang mereplikasikan diri sendiri? Mikroorganisme ini merupakan mikoplasma, yang mana sebagai mikroorganisme yang resisten terhadap banyak antibiotik dan melewati filter dan bergantung pada inang. Sementara mikroba bersel tunggal yang memiliki dinding sel yang jelas dan tumbuh secara mandiri atau independen tanpa inang, kita sebut sebagai bakteri. Bakteri diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu spherical cocci, root-spit bacilli, Spirosephrilla atau spirochetes. Gram-Stein positif atau negatif, motilitas, kapsulasi, pembentukan spora, dan bakteri pada tubuh manusia. Sedangkan Rickettsia merupakan patogen yang menginfeksi manusia melalui gigitan serangga, di mana kebanyakan dari Rickettsia merupakan patogen binatang. Rickettsia juga merupakan gram kecil negatif, serta organisme intraseluler obliga sehingga menyebabkan penyakit yang mengancam nyawa, tetapi rentan terhadap antibiotik. Dan tahukah kalian sel tunggal atau sekelompok sel yang tidak terdiferensiasi dan tidak memiliki dinding sel disebut dengan protozoa? Protozoa memiliki membran inti dan koleksi yang besar seperti cacing gelang atau cacing pipi. Sedangkan uniseluler yang memiliki pertumbuhan serabut atau hipa disebut dengan pungi. Dan pungi ini memiliki dinding sel, nukleus, spesialisasi sel kecil, berbentuk oval, dan juga memiliki filamen bercabang. Dan sedangkan tipe lain dari mikroorganisme yaitu prions, di mana prions ini merupakan partikel infeksius berprotein yang tidak memiliki asam nukleat, memiliki latensi yang panjang, dan memiliki penularan dari hewan ke manusia seperti penyakit sapi gila. Ways of injuring host cell atau cara mencederai sel inang. Tahukah kalian, agen penyakit infeksius memiliki cara yang berbeda-beda untuk mencederai sel inangnya? Salah satunya virus, di mana virus ini merupakan agen infeksius yang bentuk kehidupannya yang paling sederhana. Terdiri atas fragmen kecil dari asam nukleat yang diselimuti lapisan protein. Virus juga dapat melakukan replikasi hanya pada sel-sel hidup yang telah diserang karena virus membutuhkan mesin metabolisme. Bakteri mencederai sel inang melalui toksin yang dikeluarkan, di mana endotoksin merupakan bakteri yang terbagi menjadi gram positif dan juga gram negatif. Yang mana endotoksin merupakan toksin yang dikeluarkan saat destruksi sel oleh bakteri gram negatif. Sementara itu, oksitosin merupakan toksin yang disebarkan oleh bakteri hidup. Agen infeksi tidak hanya mencederai sel tetapi juga dapat menyebabkan penyakit, di mana proses ini dimulai dengan agen yang memasuki sel inang dan membunuh sel secara langsung. Sel dibunuh melalui toksin yang dikeluarkan oleh agen virus. Selain toksin, enzim juga dikeluarkan untuk menghancurkan jaringan dan pembuluh darah. Hal ini akan menyebabkan respon inflamasi yang secara langsung. Virus mencederai sel melalui dua proses utama, yaitu pembunuhan sel atau infeksi litik dan juga infeksi lisogenik. Adapun proses pembunuhan sel atau infeksi litik merupakan proses di mana virus berproliferasi secara cepat dan menghancurkan sel yang terinvasi dengan mengambil alih mesin metabolisme sel untuk kebutuhan virus. Sementara pada proses infeksi lisogenik, virus tidak berproliferasi pada sel yang terinvasi, sehingga sel tidak cedera atau terbunuh. Asam nukleat dari virus masuk ke dalam sel DNA inang dan mereplikasi diri pada setiap bagian. Oleh karena itulah, hal ini menyebabkan beberapa hal seperti latensi, aktivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu atau stimulasi transformasi neoplastik. Yang mana cedera sel yang disebabkan oleh virus disebabkan oleh beberapa faktor tersebut seperti susunan genetik inang, tipe virus yang terlibat,
keadaan istirahat atau regenerasi dari jaringan yang terinvasi, serta susunan genetik virus dan juga faktor-faktor fisik. Lalu kemudian bakteri. Berbeda dengan virus, bakteri dan parasit yang lebih besar tidak bersifat intraseluler, tapi bersifat parasit ekstraseluler pada organisme yang diserang. Bakteri dan parasit yang lebih besar pada umumnya mencederai sel inang bukan dengan mengambil alih metabolisme sel, melainkan dengan menyerang sel dari luar menggunakan toksin. Dan sebagian kecil bakteri bersifat intraseluler dan berada di dalam kantung fagosom. Bakteri ini dapat menyebabkan pembunuhan sel melalui replikasi yang cepat dan lisis, atau melepaskan diri dari respon imun inang dan berproliferasi di endosom. Bakteri juga mengeluarkan dua jenis toksin, yaitu eksotoksin dan juga endotoksin. Eksotoksin merupakan toksin yang dikeluarkan dari permukaan bakteri yang hidup, dan endotoksin merupakan toksin yang dikeluarkan dari bagian dalam bakteri mati yang pecah. Kedua toksin tersebut memiliki efek yang berbeda pada setiap selnya. Adapun endotoksin yang merupakan lipopolisakarida dan komponen dinding sel gram negatif dapat menyebabkan shock septik yang meningkatkan TNF, IL-1, dan IL-2. Sementara itu, eksotoksin yang merupakan protein yang dikeluarkan oleh bakteri dapat menghancurkan jaringan dengan mencerna protein struktural dari sel. Dalam hal ini, eksotoksin juga mengganggu jalur pensinyalan yang kemudian menyebabkan pembunuhan sel. Selain itu, eksotoksin juga menghambat neurotransmitter yang dikeluarkan untuk memicu paralisis. Lalu kemudian patogen. Patogen pada dasarnya merupakan mikroorganisme yang memiliki kapasitas untuk menyebabkan penyakit. Dalam hal ini, patogen juga merupakan parasit infektif yang mencederai inang dan menstimulasi respon imun. Patogen dapat secara teratur menyebabkan penyakit pada individu yang sehat. Patogen ini disebut dengan patogen utama. Dan selain pada individu yang sehat, patogen juga dapat menyebabkan penyakit pada individu yang mengalami gangguan imun. Patogen ini disebut dengan patogen oportunis. Dan sedangkan kemampuan suatu organisme untuk menyebabkan penyakit dan kerusakan pada jaringan inang disebut dengan patogenisitas. Rantai infeksi. Adapun transmission, di mana transmisi dapat terjadi melalui 5 rute utama, yaitu kontak, udara, percikan, perantara, dan juga vektor. Adapun transmisi melalui kontak dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Kontak secara langsung diantaranya yaitu kulit ke kulit, membran mukosa ke membran mukosa seperti kontak seksual, menggigit, menyentuh, dan juga mencium. Sedangkan transmisi melalui kontak secara tidak langsung dapat terjadi melalui benda seperti suntikan dan pencernaan makanan yang terkontaminasi feses melalui tangan. Lalu kemudian air transmission. Transmisi dapat terjadi melalui udara di mana organisme yang sangat kecil berterbangan di udara selama beberapa jam. Inang dapat menghirup organisme tersebut ketika batuk ataupun bersin. Dan contoh dari patogen yang bertransmisi melalui udara yaitu tuberkulosis, cacar air, dan juga campak rubella. Transmisi yang terjadi melalui percikan memiliki partikel yang lebih besar daripada patogen yang bertransmisi melalui udara. Sehingga oleh karena itulah, batuk dan bersin juga memiliki peran dalam transmisi melalui percikan pada jarak tertentu. Lalu kemudian intermediary transmission. Transmisi yang terjadi melalui perantara melibatkan sumber yang umum. Sumber yang dapat menjadi perantara transmisi yaitu makanan yang terkontaminasi, air, dan cairan intravena. Transmisi melalui vektor melibatkan serangga atau binatang sebagai penengah antara inang dan juga patogen. Dan contoh penyakit yang bertransmisi melalui vektor yaitu penyakit Lyme dan penyakit Creutzfeldt-Jakob. Tidak hanya itu, beberapa mikroba dapat menularkan melalui lebih dari satu rute. Vectors influence disease transmission. Transmisi penyakit dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut yaitu jalur masuk, virulensi, jumlah organisme resistensi inang, reservoir, dan jalan keluar.
Dan rantai transmisi dimulai dengan reservoir. Reservoir merupakan lingkungan di mana mikroba dapat hidup dan berkembang biak. Binatang, tumbuhan, tanah, makanan, dan nutrisi organik dapat menjadi reservoir bagi mikroba. Reservoir menyediakan kebutuhan mikroba untuk bertahan hidup pada tahapan tertentu. Dan beberapa mikroba dapat hidup pada 2 atau lebih reservoir, membutuhkan 2 reservoir atau hanya membutuhkan transmisi dari manusia ke manusia. Dan pembawa simptomatik atau asimptomatik dapat menjadi reservoir. Adapun rantai selanjutnya yaitu jalan masuk. Jalan masuk dapat berupa pencernaan, inhalasi, gigitan, kontak dengan membran mukosa, dan juga transplantasi. Tidak hanya itu, hal ini juga dipengaruhi oleh jumlah organisme dan durasi paparan yang beragam. Dan selain jalan masuk, jalan keluar juga merupakan bagian dari rantai transmisi. Jalan keluar atau portal of exit merupakan tempat di mana organisme meninggalkan reservoir. Dan ini merupakan situs pertumbuhan organisme yang memiliki kaitan dengan jalan masuk mikroba ke inang selanjutnya. Yang mana tempat-tempat yang merupakan jalan keluar yang umum yaitu sekresi, cairan, dan juga ekskresi. Apalagi inang yang rentan merupakan rantai transmisi yang selanjutnya, yang mana setiap individu memiliki kerentanan yang berbeda. Kerentanan berubah sesuai dengan waktu, usia, perilaku, dan juga pengetahuan. Selain itu, kerentanan juga dipengaruhi oleh jenis kelamin, etnis, keturunan, dan status sosial ekonomi. Tidak hanya itu saja, perawatan jangka panjang dan gangguan medis dapat meningkatkan risiko kerentanan inang. Apalagi setiap individu itu memiliki pertahanan lini pertama, kedua, hingga ketiga, yang mana pertahanan lini pertama merupakan kulit yang utuh, keringat, silia pada jalan napas, refleks batuk, air mata, saliva, mukus, komposisi kimia, dan pH cairan tubuh. Lalu kemudian kulit, membran mukosa rongga oral, lambung, dan vagina memiliki mikroba yang merupakan flora normal pada bagian tersebut. Replikasi patogen dikendalikan oleh antagonisme mikroba, dan infeksi oportunis akan terjadi jika hal ini terganggu. Replikasi patogen dikendalikan oleh antagonisme mikroba, dan infeksi oportunis akan terjadi jika hal ini sama halnya terganggu. Lalu kemudian pertahanan lini kedua melibatkan proses inflamasi yang merupakan reaksi lokal terhadap cedera sel. Yang mana proses inflamasi merupakan usaha tubuh untuk menghancurkan atau menetralisir patogen. Dan jaringan inang dapat mengalami cedera jika proses ini tidak terjadi secara seimbang. Lalu yang terakhir, pertahanan lini ketiga yang mana melibatkan respon imun, di mana respon imun terpicu setelah patogen dibersihkan. Dan respon imun akan menggunakan memori tentang patogen untuk menciptakan perlindungan terhadap paparan selanjutnya. Nah, gimana nih? Sekarang kita sudah mengetahui ya bagaimana sih proses terjadinya infeksi itu? Sekian dari kami, terima kasih.